Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita kembali berjumpa dalam channel Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat Surakarta. Tentunya kondisi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya dalam kondisi yang sehat. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merasakan sebagian dari firman Tuhan yang akan kita rasakan dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Namun yang sebagai ayat nats adalah ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang kita terima hari ini. Sebelum kita akan mengupas, merasakan firman Tuhan, kita akan berdoa, mohon petunjuk dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama merasakan firman-Mu. Kiranya Engkau kuatkan kami, Engkau teguhkan kami untuk tetap berpegang pada janji Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan melaksanakan di dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, judul renungan kita hari ini adalah hadapi semua dengan iman yang kuat dan hati bersyukur. Saya ulangi, hadapi semua dengan iman yang kuat dan hati bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Yosua pada waktu itu merupakan sebuah titik balik di dalam hidupnya. Kenapa? Meskipun bisa dikatakan bahwa untuk meneruskan tugas Musa memikul tanggung jawab memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan bukanlah hal yang baru bagi Yosua. Yosua sudah mengetahui akan tugas ini. Sebab dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya Yosua. Meskipun Yosua juga pernah ke Kanaan dan berkata kepada umat Israel yang ketakutan pada waktu itu, Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Saudara-saudara, tetapi ternyata Yosua itu juga merasakan sedikit khawatir. Walaupun tidak takut, tetapi tidak dapat dipungkiri ada perasaan cemas. Nah, dalam situasi seperti ini, secara khusus Allah mengatakan dan mengulangi kembali janjinya, saudara-saudara. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara, itulah penguatan dari Allah yang disampaikan kepada Yosua. Nah, saudara-saudara, keadaan kita, kondisi kita saat ini, situasi di lingkungan kita saat ini bisa dikatakan seperti yang dihadapi oleh Yosua. Dan saat ini kita sudah memasuki hari pertama di bulan kedua Februari di tahun 2021.
Nah, ke depan masih ada 334 hari yang menunggu kita, saudara-saudara. Bisa kita hitung-hitung ya, sekian hari masih menunggu kita. Kita bahagia ketika kita bisa memasuki di tahun 2021. Tetapi ketika kita melihat ke depan, mungkin juga kita seperti Yosua, tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, di tahun 2021. COVID-19 yang sampai saat ini juga belum bisa ditanggulangi. Lalu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita akan menghadapinya? Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini memberi arahan dan petunjuk bagi kita, yaitu satu, kita harus kuatkan dan teguhkan hati. Harus kuatkan dan teguhkan hati. Semua orang tentu membutuhkan hati yang kuat dan berani. Jika tidak, maka seumur hidup kita tidak akan mencapai apa-apa karena serba takut. Orang Kristen perlu hati yang kuat dan teguh. Tetapi yang utama adalah mengandalkan janji Tuhan. Sebagaimana sudah tertulis dalam kitab Yosua 1 ayatnya yang kelima. Yang kedua, saudara-saudara, harus taat. Taat dalam proses, taat juga dalam setiap langkah yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Seberangilah terlebih dahulu kekerasan hati kita. Kita harus menghilangkan kesombongan kita. Kemudian belajar untuk taat akan firman Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, melakukan firman Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam Yosua 1 ayat 7 dan 8. Bukan mengandalkan kekuatan, kepandaian, kebijaksanaan, pengalaman sendiri. Namun kita harus mengandalkan firman Tuhan sebagai pedoman dan pimpinan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, keempat adalah harus berdoa tanpa kenal lelah. Harus berdoa tanpa kenal lelah. Karena apa, saudara-saudara? Di dalam doa itu terletak kekuatan kita. Jangan berpikir bahwa kita sudah berhasil, kita merasa sudah hebat, kita kuat, kita sehat, kita kebal terhadap penyakit dan rupa-rupa ketakaburan yang lain. Ingatlah bahwa semua itu adalah perbuatan tangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk itu memasuki tahun 2021 ini, mari kita perkuat iman kita untuk menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Selain beriman, tentunya kita juga harus bersyukur karena kita bisa melewati satu tahun yang lalu, yaitu tahun 2020 yang begitu berat dan sulit. Tentunya kita tetap percaya bahwa ada janji Tuhan untuk kita. Dan harapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu tidak pernah hilang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.